Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa sama-sama hadir melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seni berinteraksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam jenis manusia. Yang pada kesempatan kali ini masih melanjutkan di bahasan babnya, sudah masuk bab terakhir, yaitu interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Kita lihat sama-sama di teks yang ada ini. Kita akan coba meringkaskan beberapa bahasan sebelumnya dengan cukup membacakan sub-sub judul yang ada di bahasan ini. Dimulai dari awal bab, ya. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'asyara'iha amatin. Interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah yang sifatnya umum, yang sangat beragam, bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini, Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a umumin nisa. Interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita secara umum. Nah, prinsipnya atau dasarnya, interaksi itu dipenuhi dengan sikap lemah lembut, santun, ramah, sopan, penuh kasih sayang, karena memang itulah yang paling cocok dengan kaum wanita. Nabi SAW mewasiatkan umatnya agar berinteraksi dengan baik terhadap kaum wanita. Wa kana yusi ummatahu bin nisa'i khair. Selanjutnya, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uddun nisa'a madha'irar rijal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap wanita sebagai pasangan dari laki-laki, juga pendamping laki-laki yang dalam banyak hukum mendapatkan status yang sama. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Jadi mereka sama. Kalau sholat dapat pahala sama dengan kaum laki-laki. Kalau puasa Ramadan juga sama. Makanya Allah menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, penyebutannya disandingkan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat. Semuanya disebutkan berpasangan laki perempuan. Laki perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pahalanya sama, mereka dapat ampunan, dapat pahala yang besar di sisi Allah SWT tanpa dibedakan laki maupun perempuan. Yang ketiga, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhunna 'alal islami kama yubayyi'ur rijala, ghairu annahu la yusafihuhunna. Nabi Muhammad SAW membaiat wanita dengan baiat Islam sebagaimana membaiat kaum laki-laki, tapi tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Artinya baiatnya tetap dilakukan, tapi tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Lalu yang keempat, interaksi Nabi Muhammad SAW berikutnya dengan kaum wanita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'an nisa'i birrifqi. Nabi Muhammad SAW itu kalau berinteraksi dengan kaum wanita, beliau lakukan dengan kelemah lembutan. Lalu yang kelima, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusni ala nisa'i Quraisyin lima fihinna minas sifatil hasanah. Nabi Muhammad SAW memuji wanita Quraisy karena sifat-sifat baik yang mereka miliki.
Jadi ini juga bentuk apresiasi kalau memang ada orang baik, dan itu dari kalangan kaum wanita sekalipun, diberikan apresiasi yang layak. Selanjutnya yang keenam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi ta'limin nisa'i ma yahtajna ilaihi. Fa kana yukhassisu lahunna yauman li ta'limihinna wa wa'dihin. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian dengan memberikan waktu, meluangkan waktu, mengajarkan kepada kaum wanita apa yang mereka perlukan. Sampai disediakan satu hari untuk mengajar mereka, membimbing mereka, menasihati, karena memang itu menjadi kebutuhan. Nah, akhirnya disepakati, dikumpulkan pada hari tertentu. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan perhatian pada kaum wanita dan diberikan porsi. Yang ketujuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala wa'din nisa'i wa tadhkirihin. Nabi Muhammad SAW sangat antusias dalam memberikan nasihat, mengajarkan, membimbing, mengingatkan kaum wanita. Termasuk mereka akhirnya menjadi orang yang paling banyak bersedekah. Wa rubbama tasaddaqal mar'u biqalilin minal mal fataqabbalahu Allahu wa baraka fi. Fasara aktsara minal katsir. Bisa jadi ada orang yang bersedekah dengan sedikit harta, Allah terima dan Allah berkahi, maka dia menjadi sangat banyak, melimpah. Ada yang sedekahnya 1 dirham setara dengan 100.000 dirham. Ya, yang 1 dirham karena memang cuma punya 2 dirham. Yang satu lagi punya mungkin jutaan dirham, tapi sedekahnya cuma sedikit. Lalu wakan Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yahutsuhunna 'ala shadaqah. Nabi Muhammad SAW banyak menganjurkan wanita untuk bersedekah. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikun. Bersedekahlah kaum wanita, dan walaupun itu dilakukan dengan perhiasan kalian. Artinya kalau perlu dengan perhiasan kalian. Dan alhamdulillah apa yang terjadi, wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa. Dan yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Dan ini bukan cuma dulu, sampai zaman kita sekarang kita dapati ada yang wakaf membangun masjid, kaum wanita. Demikian pula yang lainnya. Interaksi berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutsuhunna 'alal iktsari min dzikrillah ta'ala. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum wanita untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu, yang berikutnya, wa kana yu'allimuhunna ma yanfa'uhunna minal ad'iyah. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka doa-doa yang bermanfaat. Mengajarkan kaum wanita doa-doa yang bermanfaat untuk mereka. Ini artinya ada perhatian khusus. Berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutsuhunna 'ala syuhudi mawasimil khairi fil a'yadi wa nahriha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum wanita untuk menghadiri beragam musim kebaikan, baik itu Id atau yang lainnya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal huyyadha yaumal idaini wal awatiqa wa zawatil khudur wa yashhadna al khair wa jama'atan muslimin wa da'watahu wa ya'tasilul huyyadu an musallahunna. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk mengajak keluar kaum wanita meskipun yang sedang haid pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Wanita yang dalam pingitan, yang belum menikah, dan menjaga kehormatannya untuk tidak keluar rumah sampai akhirnya nanti mendapatkan pasangan. Nah, mereka diajak untuk menghadiri event, momentum-momentum kebaikan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan menghadiri jamaah bersama kaum muslimin, menghadiri undangan mereka. Tapi pada saat sholat, mereka nggak ikut sholat karena sedang haid. Dan kalau tidak haid, ya berarti sholatnya tetap dilaksanakan
dengan tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian wa kana nisa'u kadzalika yashhadna ma'ahu sholatal jumu'ati. Dan kaum wanita juga menghadiri sholat Jum'ah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man mengatakan, saya hafal surat Qaf dari mulut Rasulullah SAW karena beliau banyak membacanya dari kesempatan khutbah Jumat. Beliau baca lagi sampai akhirnya saya hafal. Ini Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man. Ini artinya berarti yang bersangkutan hadir di sholat Jumat. Tentu nanti berkaitan dengan hukumnya apa, itu ada pembahasan tersendiri. Kenapa kalau di Indonesia kaum wanita tidak ikut sholat Jumat? Bukan berarti membedakan hukumnya, tetapi dengan kapasitas masjid. Ketika hukumnya tidak wajib, boleh, bisa kaum wanita ikut hadir sholat Jumat. Kalau tempatnya ada, bisa. Tapi sekarang ini banyak masjid yang kalau digunakan untuk kaum laki-laki saja sudah penuh. Bahkan di beberapa tempat sampai membeludak keluar. Masjid yang ada nggak cukup. Jadi sampai penuh. Nah ini kalau mau melibatkan kaum wanita, tempatnya di mana? Sementara masjid sudah membeludak. Ini yang terjadi di beberapa tempat. Makanya jamaah haji juga, jamaah haji, jamaah umroh, kalau berada di Masjid Nabawi bisa berkesempatan untuk ikut sholat Jumat. Berikutnya, wa kunna yashhadna sholat al-faridhati ma'ahu fil masjidi. Kaum wanita juga hadir dalam sholat fardu bersama Rasulullah SAW di masjid. Aisyah menuturkan, kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sholat al-fajri. Kaum wanita beriman juga menghadiri atau biasa menghadiri sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihin. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan pakaiannya. Jadi betul-betul menutup auratnya. Hijabnya digunakan secara sempurna. Berikutnya waqad nahar rijala an man ihidna minal ityani ilal masajid. Nabi Muhammad SAW melarang kaum laki-laki, para suami, para ayah yang hendak menahan wanita dari menghadiri sholat ke masjid. Ini tidak dibenarkan. Jadi tidak boleh dilarang. Kalau dibimbing, ya harus. Misalnya ke masjid tapi nggak pakai menutup aurat, itu harus dibimbing. Ke masjid tapi tidak memperhatikan adab-adab ketika ke masjid. Misalnya kena ke masjid tapi berdandannya berlebihan, pakai minyak wangi, dan seterusnya. Nah, itu nanti pada sisi perlunya mendapatkan bimbingan. Nah, kemudian interaksi berikutnya adalah wa ma'akulli hadza fasolatuhunna fi buyutihinna afdal. Nah, meskipun demikian, sholat mereka di rumah mereka itu afdal, lebih utama. Ingat tadi, nggak boleh dilarang. Kalau dia ingin ke masjid, tidak boleh dilarang. Tapi sholat di rumah lebih utama. Lihat hadisnya. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida. Jangan kalian menghalangi istri-istri kalian dari menghadiri sholat di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Lihat dalam satu rangkaian hadis. Jadi jangan dilarang kalau mau ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik daripada mereka ke masjid. Nah, penjelasan tentang apa hikmahnya dan seterusnya nanti itu pembahasannya kayaknya dan juga hukum fikih yang terkait dengannya pada pembahasan tersendiri. Tetapi poinnya adalah bahwa tidak boleh wanita dilarang menghadiri sholat di masjid. Meskipun jika diingatkan, diberitahu bahwa rumah mereka lebih baik bagi mereka.
la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Jadi kalau lihat takhrij hadisnya bisa dilihat di sini, hadisnya di Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh beberapa ulama hadis baik terdahulu maupun sekarang. Selanjutnya, interaksi Nabi Muhammad SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ahwalahunna wa yas'alu man ghabat minhunna an mawasimil khairi an sababi ghiyabiha. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam biasa mengecek keadaan kaum wanita, biasa melihat, mengecek, memantau keadaan kaum wanita. Kalau ada yang berhalangan ditanya, kenapa berhalang? Kalau tidak hadir, kenapa tidak hadir? Dan kalau ada yang tidak hadir pada musim-musim atau event-event kebaikan, seperti misalnya Idul Fitri, Idul Adha, maka ditanya, kenapa kau tidak? Ya, ya. Kenapa kau nggak ikut? Dan tentu bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha, tapi juga event atau kegiatan momentum syariat kebaikan lainnya. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ketika lamma raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad SAW pulang min hajjatihi, dari hajinya, qala li ummi Sinanin al-Ansariyah. Terus ditanyakan kepada Ummu Sinan al-Ansariyah, ma mana'aki antakuni hajjati ma'ana. Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami? Bersama kami kaum muslimin, kita haji bareng-bareng ini. Qalat nadihani kana li abi fulanin zaujiha hajja huwa wa ibnuhu ala ahadihima wa kana al-akharu yasqi alaihi ulamana. Nah, dijelaskan bahwa jadi ada kerjaan untuk memberi dan mengurusi unta. Dua unta yang dimiliki oleh Abu Fulan, maksudnya suaminya. Dia kebetulan haji bersama anaknya. Nah, kemudian karena dan itu disampaikan uzurnya, alasannya tidak bisa berangkat haji. Karena ada orang yang tidak bisa berangkat haji karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu sangat mungkin. Pekerjaan itu baik itu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang berhubungan dengan umat dan masyarakat. Kalau ya ibu-ibu, contohnya misalnya punya bayi dan nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dititipkan. Bayinya baru berumur sekian hari atau sekian pekan atau sekian bulan. Kalau berangkat haji nggak bisa nih, karena kalau berangkat haji harus begini dan begitu, nggak bisa berangkat. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ini menyarankan kalau mau umroh di bulan Ramadan yang pahalanya setara dengan haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama juga dengan pada saat Nabi SAW bertemu dengan Ummu Ma'qil. Ya Ummu Ma'qil, ma mana'aki an takhruji ma'ana. Wahai Ummu Ma'qil, apa yang menghalangimu untuk keluar bersama kami, haji bersama kami? Nah, ini contoh interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diberikan saran juga, fahalla kharajti alaih. Kenapa tidak
keluar bersama kami. Fa innal hajja fi sabilillah, karena sesungguhnya haji itu di jalan Allah. Fa amma idza fatatki hadhil hajjatu ma'ana, jika kesempatan haji tahun ini luput darimu, fa'tamiri fi Ramadan. Umrohlah di bulan Ramadan. Fa innaha ka hajjatin. Karena umroh di bulan Ramadan itu seperti haji. Tentu lihat penjelasannya, ini fis sawab, pahalanya. La annaha taqumu maqamaha fi isqatil fardi. Tidak berarti bahwa umroh di bulan Ramadan itu bisa menggugurkan kewajiban haji, bukan. Tapi pahalanya setara dengan haji. Karena ada ijma kesepakatan para ulama bahwa umroh itu tidak bisa menggugurkan kewajiban haji. Umroh tetap umroh, haji juga haji. Dan umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan meskipun pahalanya setara dengan haji, tapi tidak berarti bisa menggugurkan kewajiban haji. Nah, itu. Sama dengan kalau kita mengatakan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Maksudnya, sawabnya, pahalanya. Nah, tapi tidak berarti bahwa kalau supaya bisa baca Quran 30 juz, baca Al-Ikhlasnya 3 kali, sudah khatam. Oh enggak, itu bukan begitu maksudnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran 6 kali, berarti 2 kali khatam. Kalau baca 9 kali, berarti 3 kali khatam. Bukan begitu. Bahwa Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dari sisi pahalanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga berinteraksi dengan kaum wanita. Lihat keterangan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i halan nisa. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kondisi kaum wanita. Fayantadziru fi musallahu hatta takhrujan nisa'u minal masjid. Kai la yahtalitna birrijal. Nabi Muhammad SAW menunggu di tempat pelaksanaan sholat, di lapangan, sampai kaum wanita keluar dari masjid, supaya mereka tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki di tempat yang terpisah dengan kaum wanita. Nah, ini diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Idza sallama, jika sudah memberikan sudah salam, salam dalam sholat maksudnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam ke kanan lalu salam ke kiri. Qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu. Lalu setelah selesai salam, kemudian kaum wanita bangkit diri, maka saja yasiron qabla ayyakuma. Nah, ini gini, Nabi Muhammad SAW ini penjelasannya, maksudnya fayantadil fi musallahu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW selesai sholat, ini sholat fardu, sholat 5 waktu, ketika beliau selesai salam, beliau tinggal dulu di tempat sholatnya. Lalu wanita bangkit, kemudian berdiri meninggalkan tempat sholatnya, pergi keluar. Nah, beliau tunggu dulu sebentar. Baru kemudian beliau bangkit. Nah, supaya apa? Supaya nanti tidak tidak bercampur laki dan perempuan, apalagi sampai berdesak-desakan. Biar perempuannya dulu yang keluar, baru yang laki-laki. Selanjutnya, interaksi Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah walikai la yakhtalifna birrijali kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yandubuhunna lis-salati fis sufufil mutaakhirati. Agar kaum wanita tidak campur, tidak ikhtilat dengan kaum laki-laki, maka beliau menganjurkan kepada kaum wanita untuk melaksanakan sholat di shaf yang belakang. Di shaf yang belakang. Jadi beliau memberikan panduan dalam sabdanya, khairu sufufir rijali awwaluha.
sebaik-baik softnya kaum laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Jadi kalau laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik softnya kaum wanita adalah yang belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Jadi maksudnya ini dari sisi baik dan buruk itu maksudnya buruk bukan dalam artian ini kejahatan, tapi kita membandingkan antara yang terbaik dengan yang baik, yang semuanya sama-sama baik karena sama-sama sholat. Tapi di antara yang baik ini ada yang lebih baik, ada yang lebih utama. Maka kadang kita membandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Sama juga dengan kita membandingkan yang buruk dengan yang lebih buruk. Bukan yang baik dengan yang buruk, bahwa yang eh, yang baik itu yang di soft pertama, yang buruk itu yang lalu kemudian seakan-akan sholatnya menjadi tidak berharga, tidak bernilai atau semacamnya, itu tidak begitu. Jadi yang berada di soft belakang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa softnya kaum wanita yang sholat bersama kaum laki-laki, yang paling bagus adalah ketika mereka softnya terpisah dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang paling utama adalah paling depan, maka sebaliknya yang wanita yang paling utama adalah dimulai dari yang belakang. Nah, dan salah satu hikmahnya adalah dengan supaya jangan sampai ketika melihat kaum laki-laki, melihat lawan jenis, lalu hatinya terpaut ketika melihat gerakannya, mendengar suaranya, dan semacamnya. Nah, ini yang terkait dengan softnya laki-laki dan perempuan. Tapi poinnya adalah supaya tidak terjadi ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dan perempuan, maka dalam sholat juga dipisahkan soft depan dengan soft belakang. Nah, ini yang terkait dengan berkaitan dengan menyikapi posisi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir, bal qad khassasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baban lin nisa'i fil masjid. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyediakan pintu khusus untuk kaum wanita di masjid. Ini pintunya untuk ibu-ibu. Ini pintu masuknya untuk kaum wanita. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan pantas. Ini bagian dari cara memuliakan kaum wanita. Nah, itu yang dilakukan, dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tarakna hadzal baba lin nisa." Ini sebaiknya kita menyiapkan atau menyediakan pintu ini untuk kaum wanita. Dan akhirnya kemudian disediakan pintu khusus untuk kaum wanita. Dan kemudian kata Imam Nafi', Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu tersebut sampai wafat. Coba lihat. Ini bentuk kepatuhan yang luar biasa. Sampai-sampai supaya tidak campur atau tidak ikhtilat laki-laki dengan perempuan, maka disediakan pintu yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan ketika di masjid. Pintu masuknya pun dipisahkan. Pintu masuknya perempuan berbeda dengan pintu masuknya laki-laki. Dan asalnya ini berlaku untuk semua, termasuk di jalanan. Ketika itu bisa dihindari, itu yang diupayakan. Nah, wa kana yamna'u min ikhtilatir rijali bin nisa'i fit thariq. Dan di jalan juga sebisa mungkin. Ketika masih bisa dari campur laki perempuan, maka itu yang diupayakan. Pada kondisi tertentu tidak bisa, ya itu ada kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Tapi yang masih bisa dihindari, dihindari.
Gimana caranya? Teknisnya tentu setiap zaman, kondisi bisa jadi disesuaikan. Tapi intinya adalah yamna'u min ikhtilatir rijali bin nisa. Gimana caranya laki dan perempuan tidak campur aduk. Nah, ini bahasan terakhir untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.